Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu penyimpangan besar yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, hingga akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang telah memperingatkan kita dari bahaya yang sama agar kita tidak mengulang kesalahan mereka. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan kisah Ummu Salamah yang pernah melihat sebuah gereja di negeri Habasyah, Ethiopia. Di dalam gereja itu terdapat banyak gambar dan patung orang-orang soleh. Mendengar hal itu, Nabi SAW bersabda, mereka itu apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid dan membuat di dalamnya gambar-gambar. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah, Nabi SAW menyebut mereka sebagai sejelek-jelek makhluk, bukan karena mereka menyembah berhala secara langsung, tetapi karena mereka menggabungkan dua sumber kesesatan, yaitu membangun tempat ibadah di atas kuburan dan membuat patung atau gambar orang soleh. Awalnya, mereka hanya ingin mengingat orang soleh dan termotivasi untuk beribadah. Namun, lambat laun, pengagungan itu berubah menjadi peribadatan kepada penghuni kubur. Dari sinilah pintu kesyirikan terbuka lebar. Dalam hadis lain, saat Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau bersabda dengan suara lemah namun penuh ketegasan, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim. Inilah peringatan terakhir dari Rasulullah SAW di penghujung hidupnya. Hal ini menunjukkan betapa besar bahaya menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Sebab dari sinilah awal mula kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Saudara-saudaraku, bukankah hal ini juga kita saksikan hari ini? Berapa banyak orang yang beribadah di sisi kuburan, mengusap pagar makam, atau menggantungkan doa dan harapan di tempat itu. Mereka meyakini bahwa tanah di sekitar kuburan orang saleh memiliki keberkahan khusus, sehingga sholat atau doa di sana dianggap lebih mustajab. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seluruh bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Hadis riwayat Muslim. Artinya, setiap tempat di muka bumi ini layak digunakan untuk beribadah. Tidak perlu mencari tempat-tempat tertentu yang dianggap membawa keberkahan tanpa dalil dari syariat. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikanlah, Rasulullah SAW tidak hanya melarang membangun masjid di atas kuburan, tapi juga melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tanpa bangunan masjid, karena inti larangannya adalah perbuatan ibadah di sekitar kuburan dengan tujuan mencari keberkahan atau perantara kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga tauhid kita sebagaimana dijaga oleh para sahabat Rasulullah SAW
Mereka tidak membangun masjid di sisi kubur Nabi SAW, padahal beliau manusia terbaik dan kekasih Allah. Mereka memahami bahwa ketaatan sejati adalah mengikuti perintah Nabi SAW, bukan berinovasi dalam ibadah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah pengagungan kubur dan meneguhkan hati kita di atas tauhid yang murni. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.